Sidak atau sandiwara, jejak dugaan kong kali kong di balik Viper Bar. Ini bukan sekadar sidak, ini adalah potret bagaimana aturan bisa terlihat ditegakkan, tapi diam-diam dilanggar. Pelanggaran ditemukan, fakta sudah di depan mata, tapi tidak ada tindakan. Apakah ini penegakan hukum atau hanya sandiwara? Tim gabungan pemerintah kota di Bandar Lampung turun langsung ke Viper Bar dan Resto. Temuan mereka jelas, izin hanya untuk kafe, bar, dan restoran. Namun aktivitas di lapangan diduga kuat sudah berjalan seperti klub malam atau diskotik. Artinya ada potensi pelanggaran izin. Dan itu bukan asumsi, itu hasil sidak mereka sendiri. Dalam logika penegakan aturan, temuan pelanggaran harus diikuti tindakan. Minimal peringatan tertulis, penghentian sementara, atau bahkan penyegelan. Tapi yang terjadi di sini tidak ada sanksi, tidak ada penutupan, hanya himbauan lisan. Apakah ini kelalaian atau memang sengaja dibiarkan? Kejanggalan mulai terasa sejak proses sidak berlangsung. Awak media dihalangi, dokumentasi dibatasi, padahal transparansi adalah kunci. Lalu muncul pola lain yang lebih mencurigakan. Tim masuk lewat pintu depan, namun keluar lewat jalur belakang. Bukan jalur biasa, bukan jalur terbuka. Kenapa harus lewat belakang? Disinilah titik paling krusial. Seorang staf terlihat membawa satu krat minuman, diduga minuman beralkohol, lalu dimasukkan ke kendaraan pejabat. Bukan di ruang terbuka, bukan secara resmi, tapi di area belakang. Saat dikonfirmasi, jawabannya singkat, bukan apa-apa. Kalau memang bukan apa-apa, kenapa harus disembunyikan? Saya mewakili DPM PTSP tidak menerima dalam bentuk apapun, baik itu uang ataupun dalam bentuk gratisan. Pihak DPM PTSP kemudian memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan izin klub malam belum terbit, sudah ada imbauan dan tidak ada bingkisan diterima. Namun publik melihat dua hal yang berbeda, versi resmi dan realitas di lapangan. Dan di antara keduanya muncul ruang besar untuk dugaan. Apakah ada yang ditutup-tutupi? Mari kita rangkai semua fakta. Ada dugaan pelanggaran izin, ada sidak resmi, ada minim tindakan, ada pembatasan media, ada dugaan pemberian barang. Jika semua ini berdiri sendiri, mungkin kebetulan. Tapi jika terjadi bersamaan, ini bukan lagi kebetulan. Ini mengarah pada satu dugaan serius, adanya potensi kong kali kong. Apakah ini bentuk pembiaran terstruktur atau bahkan praktik main mata antara penguasa dan oknum aparat? Hukum seharusnya tegas, bukan fleksibel tergantung situasi. Jika benar ada pelanggaran, kenapa tidak ditindak? Jika tidak ada pelanggaran, kenapa ada temuan? Dan jika semuanya bersih, kenapa begitu banyak yang terlihat disembunyikan? Kasus ini bukan lagi soal satu tempat hiburan. Ini tentang kepercayaan publik, tentang integritas aparat, dan tentang satu pertanyaan besar. Apakah hukum masih berdiri tegak atau sudah bisa dinegosiasikan?